Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih terpilih di antara banyak para hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang bisa duduk di rumah Allah menunggu datangnya waktu salat, kemudian melaksanakan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada siang hari ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan nikmat itu kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Kemudian salat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang yang berbahagia ini kita akan menyampaikan atau menjelaskan salah satu ungkapan hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Atha'il As-Sakandari qaddasallahu sirrah, seorang ulama yang sangat luar biasa, di mana ucapan-ucapannya itu memberikan sentuhan kepada setiap orang yang mendengarkannya. Beliau mengatakan, "In aradta an yakuna laka izzun la yafna, fala tasta'izzanna bi izzin yafna." Yang artinya, jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak akan binasa, kemuliaan yang tidak akan hilang, maka janganlah engkau mencari kemuliaan itu dengan kemuliaan yang hilang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Setiap manusia pasti ingin dimuliakan. Tidak ada yang namanya manusia mau dihinakan. Bahkan dihina sedikit saja dia akan marah. Karena ini merupakan kodrat setiap manusia, maka mereka akan berusaha mencari kemuliaan itu. Bagaimana diri mereka dipandang mulia. Kalimat izzah di sini para ulama mengatakan maksudnya mulia dan dipuji. Dan ini memang merupakan keinginan setiap kita. Maka terkadang ada sebahagian orang sangat ambisius untuk menjadi orang mulia, dimuliakan dan dipuji. Maka berbagai macam cara dan usaha mereka cari caranya. Mereka usahakan
bagaimana mereka selalu dihormati, dimuliakan, dipuji oleh orang lain. Yang terkadang cara-cara itu malah membuat kemuliaan itu menjadi hilang dari diri dia. Maka di sini Al-Imam Athaillah Sakandari mengingatkan kepada kita, apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan, pujian, di mana kemuliaan dan pujian itu tidak akan hilang, artinya selalu ada pada diri kita. Bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini, orang masih memuji kita, orang masih memuliakan kita, orang masih menyebut-nyebut kebaikan kita. Maka beliau mengatakan, kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang seperti itu, maka jangan meminta kemuliaan kepada kemuliaan yang bisa hilang. Maknanya apa? Jangan mencari kemuliaan kepada makhluk, karena makhluk ini mereka akan hilang dan tiada. Karena makhluk ini adalah sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga akan berakhir nanti kehidupan mereka dengan kematian dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Maka kalau kita ingin mulia, maka carilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentahqiq kitab Syarah At-Tanbih beliau mengatakan, hikmah yang diucapkan atau yang disampaikan oleh sang imam ini bukan berangkat hanya sekedar dari perasaan dan pikiran dia saja, tetapi ini merupakan sesuatu yang lahir dari pemahamannya kepada Al-Qur'anul Karim. Maka di sini Syekh Anas Asy-Syarifai menyebutkan ada dua ayat yang menjadi landasan ungkapan daripada sang imam, yang dia mengatakan kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak fana, yang tidak akan binasa, maka mintalah kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Kekal dan dia tidak akan binasa. Di antaranya adalah dalam surah Fatir ayat yang ke-10, di mana Allah mengatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi kemuliaannya itu tidak hanya di dunia saja, sampai ke akhirat nanti. Maka Imam Ibnu Athaillah menggunakan kalimat yafna. Yafna itu dalam bahasa kitanya fana, binasa, hilang. Lawannya adalah baqa, kekal. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang menginginkan kemuliaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dimuliakan oleh manusia, di akhirat dimuliakan oleh manusia, dan bahkan tidak hanya manusia memuliakannya, sampai para malaikat pun akan memuliakannya. Bagaimana caranya kata beliau? Yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya apa? Kalau kita ingin mulia, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan yang terbaik dari diri kita untuk Allah. Berikan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah terbaik, salat yang terbaik, puasa yang terbaik, infak yang terbaik, haji yang terbaik, zikir yang terbaik. Berikan untuk Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala la yafna, tidak akan hilang, tidak akan binasa, tidak akan habis. Kenapa? Karena Allah Maha Kekal, dan apa yang diberikan kepada kita insya Allah juga akan menjadi kekal, dengan syarat dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan di sisi manusia, kemuliaan di sisi makhluk, dia akan hilang. Apalagi seandainya ada pula perjanjian-perjanjian yang terikat di antara kita dengan makhluk itu sendiri, sehingga ketika perjanjian itu mungkin kita langgar atau kita tinggalkan, maka kita akan dihinakan sehina-hinanya. Maka betapa banyak pada hari ini ikhwati fillah rahimakumullah, orang mencari kemuliaan di sisi makhluk, maka ketika dia berselisih dengan makhluk tersebut, maka kehinaanlah yang datang pada diri dia, karena mungkin ada hal-hal
yang kecil, ada aib-aib tertentu yang diketahui oleh orang tersebut yang kemudian dibuka membuat dia menjadi hina. Tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan. Dan bahkan seandainya pun kita belum mentaati Allah, kita ternyata ahli maksiat, kita banyak dosa, tetapi ketika kita berikan kepada Allah pertaubatan yang terbaik, Allah akan tutup semua kehinaan itu, Allah angkat menjadi sebuah kemuliaan. Betapa banyak orang-orang yang dulu mungkin ahli maksiat, yang setiap orang akan menggunjingnya, orang akan menghinakannya, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat kemuliaan pada diri dia, seolah-olah maksiat yang selama ini dia lakukan tertutup oleh kebaikan yang sebentar saja dia lakukan. Kenapa? Karena dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang munafikin, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah ketika hijrah, mereka ditertawakan, seolah-olah mereka dihinakan, terusir dari kampung mereka Mekah Al-Mukarramah. Maka Allah katakan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Dan Nabi juga mengatakan, barang siapa yang mencari kemuliaan dengan menghambakan diri kepada makhluk, maka Allah akan menghinakannya, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan kemuliaan pada diri kita yang kekal di dunia sampai ke akhirat, maka datanglah kepada Allah, berikan kepada Allah yang terbaik dari diri kita. Insya Allah kemuliaan yang Allah berikan akan kekal di dunia dan juga di akhirat. Dan seperti apapun orang yang menghinakan kita, karena Allah yang sudah memuliakan kita, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita minta kepada manusia, manusia ini makhluk, dia diciptakan, dia akan mati, dia punya keterbatasan, dan dia merupakan makhluk yang lemah, maka itu tidak akan bertahan lama. Mungkin di dunia iya, tetapi di akhirat tidak akan kita dapatkan kemuliaan tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.